Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekspansi kofaktor dari determinan. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah submatriks AIJ, yang dimana kita harus mendefinisikan submatriks AIJ ini berasal dari submatriks A. Nah, pendefinisiannya yaitu AIJ matriks B yang berasal dari A dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J dari A. Nah, yang lebih jelasnya kita lihat pada contoh tersebut. Nah, di sini A-nya sama dengan baris yang pertama 1, 2, 3, baris kedua 1, 0, 1, dan baris ketiganya itu 1, 1, 3. Jadi yang pertama itu untuk A31 sama dengan 2, 3, 1, dan 0. Untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan submatriksnya, kita coret baris ketiga dan kolom ke-1 sehingga mendapatkan submatriks A31 sama dengan 2, 3, 1, dan 0. Sedangkan untuk submatriks A12 sama dengan 0, 0, 1, dan 3. Nah, di sini kita untuk mendapatkan itu kita mencoret baris ke-1 dan kolom kedua sehingga mendapatkan A12 sama dengan 0, 0, 1, 3. Nah, jadi untuk mengekspansikan determinan sehingga kita mereduksi permasalahan menjadi menghitung determinan untuk ukuran yang lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan meninjau dari matriks yang pertama ditambah dengan matriks yang kedua. Nah, kalian bisa lihat untuk persamaan matriks baris kedua untuk ke N tambah dengan matriks yang kedua sama. Jadi untuk baris kedua ke N itu fix, dan untuk baris yang pertama dan kedua itu kita jumlahkan menjadi seperti contoh yang selanjutnya. Nah, untuk hasilnya ini kita mendapatkan dari persamaan matriks pertama dari baris pertama tambah dengan matriks persamaan kedua dengan baris yang pertama juga. Nah, jadi kedua matriks di atas baris kedua sampai ke N sama, sehingga menurut sifat keadiktifan hasil penjumlahan kedua determinan ini sama dengan determinan yang baris kedua sampai ke N tetap dan baris pertama matriks 1 ditambah baris pertama matriks kedua. Nah, untuk selanjutnya itu matriks 1 dan matriks 2 kita jumlahkan dengan matriks 3. Serupa dengan sebelumnya akan didapatkan matriks dengan baris kedua sampai baris ke N. Tetap dari baris pertama didapat dengan jumlahkan baris pertama matriks ketiga dengan baris pertama dari hasil jumlah matriks 1 dan matriks 2. Nah, kalau misalkan kita melakukan ini terus, jadi untuk masing-masing setiap matriks di baris pertamanya itu semua entry-nya 0, kecuali A11, A12, dan selanjutnya. Kira-kira kalau kita jumlahkan semuanya bagaimana? Nah, ini yang tadi, yang pertama jadi begini. Kemudian kita jumlahkan dengan beberapa matriks setengah-tengahnya. Maka kalau kita jumlahkan dengan baris pertama, hasilnya adalah determinan dari matriks ini, dan ini adalah determinan matriks A. Nah, selanjutnya sekarang kita melihat lebih jauh. Bisakah kita mengenali masing-masing determinan suku pertama, kedua, dan selanjutnya? Nah, sebelum menghitung apa sih sebetulnya? Nah, untuk menghitung determinan, kan cara pertama itu dengan cara melakukan operasi kolom untuk mendapat matriks segitiga bawah. Lakukan operasi kolom pada kolom kedua sampai kolom terakhir, atau sama dengan melakukan operasi kolom pada matriks di dalam kotak. Kita lihat contoh selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar ini, andaikan kita berhasil mengubah matriks yang ada di dalam kotak jadi matriks segitiga seperti yang ada di gambar, maka apa? Nah, maka determinannya A11 dikali semua entry diagonal ini. Tapi perkalian semua entry diagonal ini persis dengan matriks kotak. Jadi artinya determinan ini nilainya sama dengan A11 kali determinan yang kotak. Nah, setelah matriks dalam kotak menjadi matriks segitiga bawah, maka determinannya adalah A11 dikali entry diagonal matriks segitiga bawah sama dengan A11 kali determinan matriks dalam kotak atau A11, maka ini matriks dalam kotak didapat dengan menghapus baris 1 dan kolom 1. Nah, berikutnya yang kedua itu bagaimana? Untuk yang kedua, agar kita bisa mereduksi permasalahan sebelumnya. Nah, permasalahan sebelumnya yang tidak nolnya adalah di kolom pertama. Jadi kita paksa dulu agar entry tak nolnya berada di kolom yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kita operasi kolomkan, kita tukar kolomnya. Nah, selanjutnya kita melihat pada gambar tersebut, yang dimana kita menukar kolom kedua dengan kolom ke-1, yang penukaran kolomnya memiliki efek, yaitu minus. Jadi hasilnya itu -1 dipangkat 2. Dan kita lihat bahwasanya sama. Jadi di sini kita hapus baris 1 dan kolom 2, dan kita mendapatkan hasil -1 pangkat 1 kali A12 determinan A12. Jadi selanjutnya yaitu yang dimana C3 menuju C2, kemudian C2 yang baru tukar C1. Nah, terjadilah penukaran 2 kali sama dengan -1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu -1 pangkat 2. Nah, selanjutnya itu hasilnya sama dengan -1 pangkat 2 dikali A13 determinan A13. Nah, selanjutnya pada kolom berikutnya itu kita geser kolom ke N sebanyak N kurang 1, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu -1 pangkat N dikurang 1 dikali A1N determinan A1N, sehingga determinan A yaitu sama dengan determinan A sama dengan A11 determinan A11 dikurang A12 determinan A12 sampai selanjutnya sampai dengan -1 pangkat N kurang 1 A1N determinan A1N. Nah, ini dinamakan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Jadi kita ekspansikan determinannya menjadi determinan-determinan lain yang berkaitan dengan baris pertama. Kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu matriks 1, 2, 3, 0, -1, 4, 5, 1, 0. Untuk persamaan matriks yang pertama, di sini baris pertama itu 1, 2, 3 dan kolom 1 yaitu 1, 0, 5. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu dengan baris 1, 2, 3 dan kolom kedua itu adalah 2, -1 dan 1. Terus persamaan yang ketiga itu pada baris pertama 1, 2, 3 dan kolom yang ketiga yaitu 3, 4 dan 0. Dari ketiga persamaan matriks tersebut kita dapat menjumlahkan bahwa sama dengan 1, persamaan 1 kita mendapatkan -1, 4 dan 1 dan 0. Sedangkan persamaan kedua kita mendapatkan 0,
4, 5, 0. Dan persamaan ketiga yaitu kita mendapatkan 0, min 1, 5, dan 1. Nah, jadi kita jumlahkan di sini 1 dalam kurung 0 kurang 4 dikurang 2 dalam kurung 0 kurang 20 tambah 3 dalam kurung 0 tambah 5. Maka kita jumlahkan dengan min 4 tambah 40 tambah 15, hasilnya mendapatkan 51. Nah, untuk selanjutnya contoh yang kedua, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, di sini min 1 pangkat 2 karena kita merubah urutannya 2 kali. Jadi 0030 1012 0 min 1 3 min 2 1 2 min 1 1 sama dengan 1 dikali 3 matriks 102 0 min 1 min 2 1 2 1. Nah, kita lakukan ekspansi sepanjang baris 1. Jadi di sini sama dengan 3 1 dikali min 1 min 2 2 1 dikurang 0 tambah 2 dikali matriks 0 min 1 1 2. Nah, sama dengan 3 dalam kurung kali 1 dalam kurung min 1 tambah 4 tambah 2 dalam kurung 0 tambah 1, jumlahnya sama dengan 15. Oke, selanjutnya untuk ekspansi kofaktor dalam bentuk yang lain seperti determinan A11 sampai AN, yang dimana kita menghitung determinan A dengan memanfaatkan baris ke I. Kita harus menggeser baris ke I ke baris pertama sebanyak I sampai dengan 1. Maka pada faktor min 1 pangkat I kurang 1. Nah, kita lihat pada gambar bahwa baris yang pertama itu A11 sampai dengan AIN, dan kolom yang pertama itu A11 sampai dengan ANI. Nah, sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 1. Nah, berdasarkan perspektif matriks dalam kotak itu sama dengan matriks yang diperoleh dengan menghapus BI dan CI. Seperti pada gambar yang di bawah, kolom pertama yaitu A11 sampai dengan AN1 dan baris keempat AI1 sampai dengan AIN. Nah, lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama untuk AI1 sampai AIN. Jadi hasilnya itu sama dengan min 1 pangkat I kurang 1, yang dimana dalam kurung itu AI1 determinan AI1 dikurang A12 determinan AI12 sampai seterusnya ke min 1 pangkat N1 AIN determinan AIN. Dengan demikian kita kalikan dengan min 1 pangkat 2. Jadi determinan A sama dengan min 1 pangkat 1 I tambah 1 AI1 determinan AI1 ditambah dengan seterusnya, yaitu min 1 pangkat I tambah N AIN determinan AIN. Nah, ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, pangkatnya adalah penjumlahan kedua indeks. Selanjutnya ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, yang dimana rumusnya di sini determinan A sama dengan A min 1 pangkat I tambah 1 AI1 sampai seterusnya. Nah, definisi di sini C1J sama dengan min 1 pangkat I tambah J determinan AIJ yang disebut kofaktor ke IJ. Nah, ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I dengan rumus determinan A sama dengan A I1 CI1 tambah A I2 CI2 tambah seterusnya ke
AIN-CIN. Dan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J sama dengan determinan A sama dengan A1J tambah C1J tambah A2J C2J dan seterusnya ke ANJ CNJ. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang selanjutnya dengan matriks 2 2 1 4 1 2 min 2 0 1 min 2 2 min 4 2 4 2 8 sama dengan, nah di sini B1 tambah B2 per min 2 B1 tambah B4 yang dimana matriks kolom, maksudnya matriks baris pertama 2 2 1 4 dan kolom terakhirnya 4 0 0 0 yang dimana tanda kofaktornya positif, minus, positif, dan minus, dan paling banyak mengandung 0. Nah, untuk ekspansi sepanjang kolom keempat sama dengan min 4, yang dimana matriks kolom pertama yaitu 1, 3, min 2, dan baris ketiga min 2, 0, 0, dengan ekspansi sepanjang baris ketiga sama dengan min 4 dikurang min 2 sama dengan matriks 2 min 2 0 3 sama dengan min 4 dikali min 2 dikali 6 sama dengan 48. Selanjutnya kita masuk pada latihan yang dimana matriks 3 3 0 5 2 2 0 min 2 4 1 min 3 0 2 10 3 2. Nah, dengan penyelesaian matriks 3 3 0 5 2 2 0 min 2 4 1 min 3 0 2 10 3 2 yang dimana min C1 tambah C2 dengan matriks yang kedua yaitu kita mendapatkan hasilnya jadi 3 0 0 5 2 0 0 min 2 4 min 3 min 3 0 2 8 3 2 dan yang selanjutnya min C3 ditambah C2 yang dimana hasilnya 3 0 0 5 2 0 0 min 2 4 0 0 min 3 0 2 5 3 2 yang dimana matriks yang ketiga ini pada kolom kedua yaitu 0 0 05 dan baris keempatnya itu 2 5 3 2. Maka kita mendapatkan hasil yang dimana ekspansi sepanjang kolom kedua yaitu sama dengan 5 matriks 3 0 5 2 0 min 2 4 min 3 0 yang dimana ekspansi sepanjang kolom kedua ini memiliki baris yang kedua itu 0 0 min 3 dan barisnya baris ketiga itu 4 min 3 dan 0. Yang selanjutnya itu ekspansi sepanjang kolom kedua sama dengan 5 kita kalikan dengan 3 dengan matriks 3 5 2 min 2. Nah, jadi lanjutnya itu 15 dikali min 6 dikurang 10 sama dengan 15 dikali min 16. Jadi hasil akhirnya itu adalah min 240.